Baik, kita lanjut lagi. Kemarin kita udah berhasil dapetin token transaksi ya di Mitrans yang bisa dibayar menggunakan virtual account dari Mandiri, BNI, dan lain sebagainya. Ketika prosesnya sudah berhasil, yang perlu kita lakukan itu kita harus mengecek status pembayarannya gitu ya. Kalau kemarin kan udah saya coba ya, pembayarannya berhasil, sudah bikin itu juga contohnya ini kemarin ya, ada order ID-nya, ada statusnya juga. Ini kan ketika di-update statusnya berubah gitu. Nah, gimana caranya biar kita dapat status settlement ini atau pending atau expire seperti ini dari Mitrans-nya? Pertama, kita harus tahu dulu order ID-nya. Order ID-nya itu yang kemarin sudah kita buat ya. Kalau kemarin yang saya buat itu kan asal-asalan, cuma nanti kalau udah masuk ke integrasi front end-nya, nanti di sini menggunakan new date ya. Jadi nanti ada tanggalnya, jamnya, menitnya, detiknya, sama milisecond-nya. Nanti di new date nanti hasilnya akan seperti ini gitu. Atau nanti juga bisa pakai yang namanya crypto gitu ya. Nanti dia mengenerate kodenya sendiri. Oke, kok crypto ya? Lupa sih namanya crypto apa gitu. Lanjut, kita butuh order ID-nya. Kalau udah masuk ke akun Mitrans-nya, pilih sandbox karena kita masih di sandbox ya. Nah, pilih salah satu ID yang mau kita tahu gitu ya. Contoh misalkan ID yang ini yang udah expired gitu. Kita ambil dulu yang udah expired. Nah, ini kita kopas. Oke, ini statusnya expired nih. Kita kopas. Kita akan bikin dulu route-nya ya, endpoint-nya. Oke, router.get. Kita bikin endpoint-nya misalkan status gitu ya. Status, kemudian ininya kita masukin order ID. Order ID. Nah, jadi kita perlu order ID-nya, kemudian authenticate-nya. Kita butuh status pembayaran itu nanti yang bisa mengecek status pembayaran itu pertama admin sama usernya gitu. Oke, lanjut kita try catch lagi. Seperti biasa ini kita kopas aja yang errornya. Oke, udah gitu kita butuh butuh snap lagi, kan kita udah punya snap ya di sini ya. Nah, kita butuh bikin variabel snap lagi nih, kita kopas. Oke. Setelah kita kopas, seperti biasa, kita seperti yang di atas saja, kayak gini ya. Nih, kayak gini nih. Karena kalau kita mau bikin payment, kita pakainya create transaction karena kita mau cek status. Jadinya snap.status ya. Kok status? Transaction dulu. Transaction terus status. Gini ya. Status kita ambil dari params like order ID, kemudian then ya, kemudian kita string dulu karena kita mau jangan di sini dulu deh, karena kan kita perlu kalau kita udah bikin model order, kita perlu pakai async karena kita mencari order berdasarkan order ID yang udah kita buat tadi. Karena kita belum punya model ordernya, jadi kita cuma pengen ngelihat respon dari Mitrans-nya seperti apa. Gitu ya. Response. Oke, responnya kita ambil aja ini ya. res.status 200 JSON respon. Nah, gini aja. Jadi kita ngambil responnya doang. Karena kita belum punya model order gitu ya.
Terus kalau error, mana? Kita ambil aja res.status tidak ditemukan misalkan ya, 404 JSON. Oh, misalnya. Bentar, ini kok begini? Res.status error code-nya 404 karena itunya tidak ditemukan ordernya. Oke, kita save dulu. Oke, harusnya ini sudah bisa karena kita ngelihat status respon dari Mitrans-nya. Kita bikin request yang baru. Kita namain aja di sini namanya get status gitu ya. Oke. Payment, kemudian status. Terus kita masukin order ID-nya. Order ID-nya yang oke, di sini ada gak sih order ID-nya? Ambil aja dari sini ya. Oke. Loh. Oke, kita cek dulu ini kok nggak bisa. Oke. Kemudian kita send. Nah, jadi kita udah dapat status pembayaran atau status payment-nya di Mitrans gitu ya. Nah, kalau kita lihat status code-nya 407 itu kalau nggak salah ini maksudnya itu adalah expire nih ya, transaction statusnya expire. Kalau kita cek lagi yang mana? Yang ini tadi ya, yang baru saya buat. Cek dulu. Nah, kita kopas lagi di sini. Oke, kita send. Nah, statusnya itu adalah settlement. Jadi status code-nya 200. Mana? Nih payment type. Transaction statusnya itu adalah settlement. Gitu. Nah, di sini ada VN numbers-nya, BNI VN numbers-nya apa, dibayarin kapan, transaction-nya, expire time-nya sama aja. Semuanya udah bisa ya. Oke, jadi kita berhasil menemukan status pembayaran dengan Mitrans. Nanti ketika kita udah punya model order, di sini kita akan mengupdate statusnya. Jadi kalau dia statusnya awalnya pending, kemudian dia ngecek mana di sini ya, kemudian dia ngecek ID-nya, ordernya, berarti dia berubah statusnya sama seperti yang sudah saya demokan kemarin ya. Jadi ketika dia klik di sini, update ini, nanti dia akan merequest ke server untuk mengecek kalau ID ini statusnya udah berubah apa belum gitu. Kalau sudah berubah, maka status di sini akan berubah jadi settlement. Kalau dia atau expire gitu, pasti status pertama itu adalah pending karena dia belum diproses gitu ya. Gitu. Oke, kita udah berhasil ya. Berarti nanti berikutnya kita akan bikin order ya. Ya, bikin order. Ya, jadi videonya sampai sini, ini pendek videonya. Karena kita hanya menemukan respon dari Mitrans-nya aja. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.